kehidupan sehari-hari karena saking gaulnya anak sekarang, saking banyak pergaulan yang mungkin sebenarnya kurang pas dalam ajaran Jawa. Nek dinggo wong Jawa ki kurang pas. Wong gaul-gaul boleh, gaul iya oke, oke. Tapi jangan lupa dengan adat ketimuran, tata krama, sopan santun, unggah-ungguh. Harus kita lestarikan. Boleh gaul silahkan. Sekarang banyak ya anak kecil yang sudah padahal hidupnya di desa, di gunung, khususnya di Jawa Tengah, sudah tidak mengenal namanya bahasa daerah, bahasa kita sendiri, bahasa sehari-hari, karena dikenalkan dengan gen gaul, ben ketok modern, diajarkan dengan bahasa Indonesia, bahasa lo boleh, itu memang harus bisa, tapi jangan lupa dengan bahasa kita sendiri, bahasa daerah kita. Itu budaya, adat daerah kita. Boleh mau bahasa Jepang, mau bahasa Inggris, les di mana saja biar pinter. Emang diharuskan anak sekarang harus pinter karena modernnya sekarang, zaman modern, zaman sing yang sudah kekinian, harus seperti itu. Tapi jangan lupa dengan namanya adat ketimuran, sopan santun, unggah-ungguh, tata krama. Sekarang luntur, itu semua sekarang sudah kayak hilang gitu loh. Anak kecil ditanya, padahal yang nanya ibu apa mase, apa yang nenek itu ya, yang lebih tua dari seumuran kita, mungkin anak kecil. Udah makan belum nak? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, seperti itu. Loh, nggak apa-apa, karena itu bahasa gaul sehari-hari, tapi terapno pada tempatnya. Kalau kamu bicara dengan seumuran kamu, sebawah kamu, gojekan. Kalau ditanya orang tua serius ya dijawab, sudah makan bu, sampun. Nah, itu bahasa sehari-hari sing ada unggah-ungguh, tata krama, sopan santun. Tuh, terus yang katanya norma itu batas-batas. Ya, norma itu ajaran, ada batasnya semua. Sekarang sekali marak sekali dengan suamiku selingkuh dengan ibuku. Itu kan saru ya, otaknya di, karena itu sudah nggak ada norma juga loh. Sebenarnya hidup kita itu di dalam ajaran agama ada norma, ada batas, susila, itu budi pekerti itu diajarkan semua. Tapi kalau kita, misal saya sebagai mertua, sebagai itu saya punya anak mantu ya, sudah nggak usah bahasa, wes rasa basa le, ndak kaya enek batasnya, nggak boleh seperti itu. Emang harus ada bedanya bahasa di antara orang yang lebih tua sama sepantaran kita sama orang yang lebih tua dari kita, harus beda. Itu harus beda, biarpun ada batasnya, emang harus ada batasnya gitu ya. Sekarang kan lagi viral sekali ya, judulnya apa Ki? Ibuku selingkuh dengan suamiku. Nah, apa udah nggak punya otak, apa gila apa gimana ya? Satu, namanya sepantaran kita, dikatakan ibu mertuai sudah umur, kita sudah mantu, itu sudah umur. Wanita itu kalau sudah mantu, sudah anaknya nikah, itu sudah tua kan? Mosok ya nggak risih sama mantunya, sama menantunya, nggak risih. Terus yang paling gila itu suami dari anak kita loh, dari anakku misal, itu suaminya anakku loh. Emang itu sudah nggak punya otak apa nggak punya norma? Padahal saya lihat di video-video yang sekarang sedang viral ya, itu jilbaban, mengenai hijab. Maka dari itu jangan lihat sekarang, jangan lihat dari casing, kita bisa ketipu. Kalau hijab itu cuma sebagai aksesoris, atribut, terus koyok dinggo patut-patut ya. Kita berhijab tapi kelakuannya seperti itu, sampai kegerebek masa lingkungan, sampai mengetahui itu semua. Itu udah putus urat malunya, udah nggak ada loh.
dia sudah nggak punya otak juga. Otaknya bosok lek ngono kuwi san. Nggak boleh seperti itu, emang nggak boleh. Ajaran agama apapun itu suami dari anakku loh, kok bisa seperti itu. Dan ada katanya loh, ya aku kan sering nonton ya di video-video ke WA gini, jangan lupa sholat sayang, dan jangan lupa melakukan hal itu sama istrimu. Tadi aku juga sudah melakukan hal yang kayak kita lakukan sama bapakmu. Itu gila apa gimana? Kalau sholat mau dilakukan 50 kali sehari pun, kalau perbuatannya seperti itu, mending gak usah sholat, udah melangsak aja. Hidup itu gak butuh sholat kalau seperti itu. Karena ajaran agama apapun itu mengajarkan norma, susila, budi pekerti. Nggak ada yang mengajarkan kamu boleh selingkuh dengan anak mantumu, nggak boleh di agama apapun itu. Bukan dosa itu tinggal kamu yang merasa patut lan orane, pantas apa enggak. Terus kalau sampai diketahui warga, digerebek warga, terus kamu nggak punya kasihan ya sama anak-anakmu, anak putrimu itu nggak punya rasa gimana gitu. Sehabis kamu dipakai anakmu, kamu pakai. Emang tempat makan, otaknya dipakai Bu. Sebagai ibu kalau sudah ujur, sudah dikatakan anaknya sudah dewasa, apalagi sudah nikah, itu yang punya beda nih. Aku udah tua, sebentar lagi, apalagi kalau sudah punya cucu ya, nggak harus berhijab, nggak harus kita sopan pakaian yang yang penting tingkah laku, toto kromo, budi pekerti kita jaga. Apik yang sopo wae itu udah hidup yang paling sempurna. Nggak harus kita perlihatkan saya sehari beribadah sekian kali, saya udah berhijab. Tapi berhijab kalau kelakuanmu seperti hewan itu namanya. Tega sama anaknya, hewan aja nggak tega punya kayak gitu, tega sama anaknya sendiri. Itu lebih baik kamu bunuh aja anak kamu daripada kamu sakiti hatinya. Hancur bener loh itu. Coba rasakan seandainya posisi wanita itu sebagai anaknya yang, dan itu sudah ketahuan loh ya, ketahuan anaknya berhubungan seperti itu, ketangkep basah di depan mata kepala anaknya itu sendiri, udah dimaafkan, begitu mulia hati anaknya. Lah kok dinekat bablas. Penak Bu, penak ya. Nek niat edan, lek kamu niat gila, kamu niat nakal, ojo karo anakmu, ojo tegel karo anakmu. Janganlah kamu tega dengan anak. Kurang ya laki-laki di luar selain anak mantumu ya. Apa mungkin itu gini, sudah pacaran dulu sama ibunya, terus biar hubungannya lebih leluasa dinikahin lah sama anaknya, biar semakin dekat, enak hubungannya, nggak usah nyewa tempat, nggak usah ketemuan, nggak usah WA-an tiap hari harus gimana gitu. Gila, kamu bener gila itu. Maka dari itu sekarang kita budidayakan lagi, kita lestarikan lagi namanya ajaran budi pekerti, toto kromo, unggah-ungguh, sopan santun. Itu harus ada batasnya di antara orang tua sama anak kandung pun. Loh, boleh orang tua sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai bestie, boleh. Tapi itu di saat ada tempatnya sendiri-sendiri. Ada waktunya dia harus berbakti sama kita, harus sopan sama kita. Bahasanya ditoto, bosone nek wong Jawa iki nata basa. Aku karo wong tuaku iki kudu piye to? Aku karo wong sing luwih tua kudu piye? Sekarang ya juga sudah nggak ada aturan-aturan seperti itu, kayak hilang gitu loh. Iya nggak? Kita lewat di depan orang tua, kita jalan, ada orang tua duduk di depan, mungkin ya nyuwun sewu badhe nderek langkung. Itu kalau kita memakai bahasa Jawa. Kalau kita yo wes gaul tadi ya pakai bahasa Indonesia, mau numpang lewat Bu, gitu kan sudah sopan namanya. Tapi sudah nggak ada, udah lewat aja. Kalau pakai motor ya
malah digleyer-gleyer, digreng-greng-greng gitu ya. Maksudnya apa? Sudah nggak ada sekarang namanya toto kromo, kayak wis pudar, luntur semuanya. Mari kita budayakan lagi toto kromo, sopan santun, unggah-ungguh. Itu bukan alah kuno, alah ketinggalan zaman loh. Itu bukan kuno loh. Itu emang harus kita lestarikan. Itu adat ketimuran, adat kita sebagai orang Jawa. Boleh kamu boleh gaul, boleh pinter, boleh pakai gaya monco negoro wis ke luar negeri, boleh masuk sini semua. Tapi jangan lupa dengan dirimu sendiri. Kembalilah kepada diri kita sendiri. Aku siapa? Aku ki asale wong endi? Harus bisa membedakan endi sing patut, endi sing ora. Kalau tadi sudah enggak dikatakan nek dosa gue pikirin dhewe wong dosa ora itu ke dosa apa enggak itu tinggal pemikiran Anda ya. Patut apa ora? Kayak ibu nyenengi si mantune. Ibuku selingkuh dengan suamiku. Di judulnya aja sudah didengeri loh. Kok ada ya seperti itu ya? Ora penak belas dirungokne. Gila itu bukan gila lagi ya. Saraf itu putus, itu saraf urat malunya sudah putus. Harus itu membawa luka batin, membawa sakit hati yang sampai kapanpun tidak akan pernah terlupakan oleh si anak. Mental block anak itu sulit untuk dilupakan, sulit untuk dihilangkan kalau dia mempunyai luka batin yang seperti itu. Maka gimana menghilangkan mental block, gimana menghilangkan luka batin? Itu harus jiwa kita harus dibersihkan jiwa kita. Kadang mental block kayak luka batin itu bukan datang dari orang jahat saja loh ya. Bisa datang dari orang-orang terdekat di lingkungan kita, di kehidupan kita sehari-hari. Itu bisa datang dari orang terdekat kita. Misalkan orang tua, misalkan saudara kita, teman dekat kita. Bukan harus orang jahat loh. Karena mental block itu luka batin itu yang kita merasa tersakiti, tapi yang menyakiti itu tidak merasakan untuk aku tadi menyakiti. Jiwa kita harus kita bersihkan, jiwa kita harus kita diruat lah. Itu gimana caranya? Nanti ada video-video dari saya selanjutnya gimana cara meruat jiwa biar bersih, biar menghilangkan mental block, biar menghilangkan luka batin, gak ada dendam. Tapi kalau seperti yang di itu video sekarang yang sedang viral, ibuku selingkuh dengan suamiku, itu sampai mati gak akan lupa dia. Kasihan si anak itu, bener. Jadi mari kita jaga, kita lestarikan budaya adat ketimuran, sopan santun, unggah-ungguh, toto kromo, budi pekerti. Budi itu sifat baik, pekerti itu tindakan. Semua ajaran agama semuanya bagus, semuanya indah. Tinggal manusianya yang menempatkan diri sebagai makhluk ciptaning Gusti urip ning alam jagat raya ki becik nyang sapa wae, welas asih nyang sapa wae, terutama dengan anak-anakmu duweni nalar tata krama itu sudah apa enggak dipikir terus rasane piye. Nah itu loh, katanya apa-apa enggak usah pakai rasa, dipikir aja, yang penting dipikir. Itu dipikir sepintas penak. Oh tak pikir anakku, misal aku ya, anakku mau selingkuh dengan aku, anak menantuku. Dia muda, is oke, dia muda, dia ganteng, lebih muda, lebih misalkan itu di pikiran saya. Rasane kok tekan ya? Rasa kita ini urip menungso dikasih rasa loh. Menungso urip itu ada rasa, gunakno rasamu. Aku enggak tega, aku enggak tegel. Walaupun si anak mungkin yang mengejar-ngejar ibu,
Dan si anak menantu itu juga gila. Ibuke wis tuwek sama anaknya yang masih muda. Ya lek aku ya pilih sing enom toh. Mu ibuke wis keriput kabeh tuwek, nyamannya aja ibu, bentar lagi mungkin kalau nenek, iya tah? Itu sudah hilangnya norma-norma dalam hidup kita. Mari kita benahi hidup kita. Seringkali kita ngoco, seringkali kita ngersiki jiwa biar gak terjadi hal-hal seperti itu. Semoga bermanfaat. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Sagunging dumadi.